Jadi kalau misalnya guru atau pejabat PNS ya, artinya PNS dia ada pendapatan tetapnya. Nah itu dibagi dengan keseluruhan keluarga. Yang jelas di bawah 750 itu dibagi. Jadi rata-ratakan. Oke? Persyaratan keunggulan penerima di kuliah. Ini saya ada keunggulannya. Saya ada rabu. Harus dekat-dekat. Pembebasan biaya pendaftaran sekaligus masuk perguruan tinggi. Jadi kalian yang mau masuk di perguruan tinggi dibebaskan biayanya. Ya kan? Jadi kalau misalnya kalian mau ikut SBMPTN, kalau dulu bahasanya SBMPTN, pernah dengar nggak? Nah, itu dibebaskan biayanya. Ini ada laser satu dari mana laser itu? Ya. Mau saya pakai laser ya kan? Jadi dibebaskan biaya pendaftaran. Kan biasanya per satu kali daftar itu 170-an itu biaya pendaftaran. Tapi kalau kalian memiliki jalur di kuliah, daftar di LTMPT, ya pernah nggak setting seperti itu? Ini anak media sosial nih. Ya. Jadi dibebaskan biayanya. Terus pembebasan biaya kuliah pendidikan. Nah ini pembebasan biaya kuliah. Mau tahu nggak biaya pembebasan kuliah? Mau tahu nggak? Jadi kalian sudah dibiayai kuliah, dikasih juga biaya hidup. Ya. Paling minimal pada bulan itu 700.000. Lumayan. Ini bahasanya komandan kalau orang bilang bodoh lumayan kalau cuma begitu ya. Lumayan katanya kalau cuma segini kalau di bodoh sih. Jadi kadang-kadang diterima itu per semester. Ada yang terima sampai 4,2 juta per semester. Banyak atau banyak sekali? Sangat-sangat banyak bagi kami yang kurang mampu, ya. Jadi untuk biaya hidup, misalnya di Makassar nih, sangat-sangat besar biaya hidup di sana. 700.000 per bulan itu cukup tidak? Jadi setidaknya ada penopang hidup dari pemerintah, ya. Bahkan ada grade-grade-nya, nanti akan kalian tahu sendiri. Ada sampai 7.200.000 per semester. Iya, per semester 7.200.000. Banyak loh sih. Nah, jangka waktu pemberian kuliah. Ya, jangka waktunya itu sarjana maksimal 8 tahun. 8 tahun. Ikut juga saya ya. Aduh, 8 semester. Nah, ini. Di bodoh-bodoh lagi. 8 semester nih. Ya. Diploma 4 maksimal 8 semester. Terus diploma 3 maksimal 6 semester. Jadi kalau kita hitung tahunnya itu di 3 tahun. Kalau 8 semester 4. Terus diploma 2 maksimal 4 semester. Nah, program profesi, ini ada program profesi dokter maksimal 4 semester. Jadi kalau dokter 4 semester dibiayai dari kuliah, tidak dibiayai full karena kedokteran itu sangat-sangat mahal biaya untuk profesinya, ya. Terus dokter gigi, dokter hewan itu semua 4 tahun, 4 semester. Terus nurse, ada program profesi yang
yang mungkin D4 ya, D4 perawat mau lanjut nurse itu dia 2 tahun. Terus apoteker maksimal 2 semester, keguruan maksimal 2 semester. Ada yang pemain Instagram sini? Ada yang selebgram? Siapa yang paling tinggi followersnya di sini di Instagram? Berapa? Hah? Sama. Kalau ada yang 10.000 followersnya, nanti akan live bersama saya. Mau nggak? 5.000. Ya. Iya. Ini di sini ada koneksi internet. Ada ya. Nah, saya akan memberitahukan ke kalian bahwa registrasi akun SNBNB siswa itu tanggal 9 Januari sampai 15 Februari. Ini sudah lewat ya? Sudah daftar? Ini sudah daftar. Berarti sudah tahu ini kan? Nah, terus pendaftaran SNBP sudah daftar juga? Berarti tahapan kalian sudah lalui ya kan? Pengumumannya tanggal 28 Maret. Nah, belum kan? Jadi tunggu pengumumannya. Registrasi akun SNBP siswa. Apa bedanya? Ya? Oh, di UTBK. Proses seleksi masuk UTBK SNBP. Ya? Apa itu UTBK? Siapa tahu? Ujian. Jadi itu ujian ya? Ya. Jadi kalau kalian sudah ini nanti ada ujiannya di situ. Terus sosialisasi UTBK ini sudah dari tahun sebelumnya, ya kan? Pendaftaran UTBK SNBP 23 Maret sampai 14 April. Jadi kalau kalian sudah lolos di sini, pengumuman ada SNBP, nanti pendaftaran UTBK-nya di 23 Maret, ya kan? Nah, terus pelaksanaan UTBK gelombang 1 tanggal 8 sampai 12 Mei. Kalian harus catat baik-baik ini yang mau kuliah ya. Dari ketiga ya. Terus pelaksanaan UTBK gelombang kedua 22 sampai 28 Mei 2023. Pengumuman hasil SNBP 20 Juni 2023. Terus masa untuk sertifikat UTBK. Nah, ini sertifikat UTBK itu bisa dipakai mendaftar di beberapa perguruan tinggi, ya kan? Oke. Terus proses seleksi kuliah. Nah, ini proses seleksinya itu registrasi akun pendaftaran kuliah 14 Februari sampai 31 Oktober 2023. Jadi kalian harus akses akunnya. Mana belum dari sini ya? Akunnya kitkuliah.kemendikbud.go.id. Ya, nanti di share di Instagram, ada di Instagramnya Kitkuliah. Ya. Terus penetapan penerima baru tanggal 1 Juli sampai 31 Oktober 2023. Nah, catatan bukan tutup pemilihan jalur seleksi tim Kitkuliah adalah H1 dari jadwal seleksi nasional. Detail tanggal petik Kitkuliah Merdeka 2023 dapat dilihat di tim Kitkuliah. Mungkin sebentar kalau ada akses internet, saya coba akseskan akunnya Kitkuliah supaya kalian langsung tahu registrasinya di mana. Mau nggak? Ini laptop konek internet nggak? Ada internet di sini nggak? Oke, bentar. Terus model akunnya Kitkuliah ini. Ini websitenya Kitkuliah nih. Ya. Di sana ada tata caranya, tata pemilihan jalurnya, sudah ada di sana. Pendaftaran Kitkuliah, ini hanya prosedur yang perlu kalian perhatikan, ya. Jadi ketika sudah selesai UTBK, ada sertifikatnya dan memilih jalur itu akan menjadi dasarnya untuk mendaftar Kitkuliah juga, ya. Selanjutnya
Siswa melakukan pendaftaran akun secara mandiri di sirkuit kuliah melalui laman kuliah.kemendikbud.go.id. Ya, nanti sebentar kita lihat ya. Terus kita memasukkannya seperti ini. Terus, nah, ketika ada kesulitan terkait masalah pendaftaran di kuliah, itu ada helpdesk-nya. Nanti sebentar di simulasinya saya akan perlihatkan. Oke, untuk materi kuliah sudah cukup seperti itu. Nah, kita masuk coba di simulasinya, ya. Nah, kalau belum punya akun, kalian bikin akun. Nah, terkait masalah persyaratannya, itu kalian harus nih, nomor apa nih? Saya agak rambungnya. Ya. Ini website yang kalian harus akses dan helpdesk-nya ada loh. Helpdesk-nya ada. Nah ini, kalau ada masalah langsung komunikasi sini atau bisa langsung dengan teman-teman saya di sini. Nah, ini yang kalian harus persiapkan yang pertama nomor induk kalian, NIK, terus NISN dan nomor induk sekolah, ya, supaya kalian memiliki akses di akun itu. Nah, sekarang masih ada yang mau ditanyakan terkait masalah kuliah? Hah? Masih ada nggak? Masih semangat nggak? Ini laki-laki makin berkurang ya. Ya, jadi makin lama makin hari ini ladies first yang memimpin. Ya, semangatnya perempuan jauh lebih tinggi daripada semangatnya laki-laki. Laki-laki nggak boleh digalah kan? Semangat, semangat dong. Kalian itu generasi muda, ya, yang harus bangun dari mimpinya. Jangan tidur terus, ya. Ya. Nah, sekarang saya mau perkenalkan juga channelnya kami di Kacamata Masyarakat. Karena Kacamata Masyarakat itu adalah salah satu program dari channel di Indonesia. Ya. Mau tepuk tangan ya? Tepuk tangan. Oke. Beda untuk yang SMA itu belakangan, bahkan yang dipanggil, ya. Ada yang sudah menunggu beberapa bulan bahkan tahun ada. Nah, tapi yang sarjana untuk S1, S2 itu sangat cepat. Kalau saya lihat dari teman-teman yang ikut mendaftar, kebanyakan itu yang dipanggil cepat itu yang sarjana. Kalau yang itu saya minta, mungkin usia sekarang mungkin masih berapa? 18-17 tahun kayaknya. Sayang adik-adik kalau sampai tidak ikut program ini. Jangan merasa diri bahwa saya tidak mampu. Ya, tidak ada alasan lagi. Sekarang pemerintah menyiapkan program ini. Ya, jadi ikutilah. Ya, sayang kalau nggak ikut. Ya, ini juga untuk kemampuan adik-adik menambah wawasan. Ya, ketika nanti sudah dewasa juga dengan wawasan itu bisa menjadi keluarga yang bagus. Ini penting. Jadi sumber daya manusia itu penting. Makanya bercita-citalah, ya, bercita-cita seperti dunia selama cita-cita itu tidak dilarang. Ya. Bercita-cita apa saja, ya. Jangan batasi pikiran kita dengan saya ini tidak mampu, saya ini kurang cerdas, saya ini nilainya di sekolah dapat angka rendah terus atau jelek. Jangan, ya. Bercita-citalah. Apapun latar belakang kamu hari ini, apapun kemampuan kamu hari ini, bagaimanapun itu jangan berpikir seperti itu. Jangan batasi, silahkan bermimpi. Nanti biarlah kemudian alam yang menjawab ini. Tuhan yang menjawab daripada cita-cita kita, mimpi-mimpi. Dan yang namanya doa, yang namanya mimpi, insya Allah pasti terkabul. Tergantung
Kesungguhan itu lagi tergantung kesungguhan. Jangan cuma sekedar iya saya kepingin ini, tapi tidak ada usaha, tidak ada niat yang kuat, tapi dibarengi dengan usaha. Insya Allah dengan cara seperti itu bisa dicapai. Ya. Nah, terlepas daripada masalah kuliah, sekarang saya mau tanya. Nah, ini terkait saya sebagai Pak Polisi ini, Pak Komandan. Siapa di sini yang pernah bermasalah dengan Pak Polisi? Maksudnya pernah ditahan, pernah ditilang. Apa? Kalau terjadi panggilan. Yang lain siapa? Kenapa boga? Boga. Laki-laki boga. Yang perempuan siapa? Bawa motor tuh kan gini juga ya. Tidak apa-apa, ini namanya jujur. Artinya dia orang yang baik karena akhlaknya jujur. Ya siapa lagi? Sama-sama. Artinya dari sekian banyak berarti bisa disimpulkan rata-rata ini pengguna kendaraan bermotor. Ya. Terus ketika ditahan bagaimana sikapnya? Suka atau benci? Apa benci? Benci. Jengkel. Ya sebagai manusiawi wajar lah ya kalau kita ditahan, kita apa kalau kita punya sesuatu yang kita senangi dihalang-halangi. Tapi pada intinya bahwa Pak Polisi itu sayang kepada anak-anak. Anda bisa bayangkan kalau orangnya jatuh, bisa kepalanya kira-kira bagaimana? Ya. Kemudian yang masalah motor boga. Bahwa ini memang sedikit permasalahannya kebanyakan masyarakat itu dengan kendaraan boga. Saya kira kita sepakat semua di sini. Saya sendiri sepakat tidak setuju dengan perkara ini. Boga, kenapa boga ya? Atau ada yang setuju? Ada. Artinya yang pelaku sendiri mengatakan ribut. Tapi kenapa kita lakukan? Karena supaya tidak mengantuk kalau kendaraan. Ya, artinya ya, jadi saya kira kita semua sepakat bahwa boga sangat mengganggu, meresahkan. Apalagi kalau
lewat kita tampil. Waduh. Jadi kami kalau dari Polsek sendiri sudah melakukan upaya berbagai macam upaya menangani permasalahan ini. Tetapi lagi rupanya kesadaran kita untuk melakukan kota ini masih kurang. Makanya perlu dukungan daripada adik-adik sekalian, ya, perlu dukungan. Karena tidak akan bisa kalau cuma Pak polisinya yang bekerja tapi tidak didukung, ya. Makanya bantu. Artinya jadilah contoh bagi diri sendiri, ya. Jadilah orang yang baik, jadilah pelajar yang baik, jadilah anak yang baik, jadilah pelajar yang baik, jadilah polisi yang baik. Kalau sudah masyarakatnya baik, maka polisi itu pasti jadi orang yang baik. Jadi oknum-oknum yang melakukan pelanggaran, ya kita sampaikan, kita ingatkan mereka supaya menghentikan. Ya. Ini penting karena saya sendiri kalau istirahat lewat sebentar atau saya sebentar mau bicara dengan teman-teman di peraturan rumah, sangat mengganggu, ya, sangat menyakitkan. Ya syukur-syukur kalau kita doakan sama yang merasa terganggu, bahaya. Ya saya kira itu. Jadi, ini pertemuan awal kita. Mudah-mudahan nanti di lain waktu kesempatan kita bisa bertemu lagi. Mudah-mudahan dengan kacamata masyarakat ini, ya, kami bersama tim ini untuk memberikan pandangan, masukan untuk perkembangan Bahodopi ini, ya, khususnya Morowali pada umumnya, bahkan Nusantara. Saya kira itu. Sebelum saya tutup pertemuan kita ini, ada? Mungkin dari Bang Ustaz dari Sukamoto Studio. Oke, saya kira itu. Saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, saya tidak terlalu panjang ya Pak. Saya perkenalkan dulu, mungkin ada sebagian sudah tahu saya. Oke, kalau nama saya Ishak. Kalau tempat tinggal saya pas depan SMP, ada studio foto. Ada yang ikut lagi di sini. Ada ya. Kebetulan saya juga pelaku foto di sini. Oke, saya cuma mau kasih istilahnya ajakan kepada adik-adik siapa yang mau. Jadi di Sukamoto Studio ataupun di program kacamata masyarakat ini bisa selebar-lebarnya, ya, bagi adik-adik yang mau, ya, belajar jadi fotografer, boleh videografer, YouTuber, ya, belajar jadi MC. Ini semua kita ajarkan, ya. Yang penting ada kemauan. Bisa dimahami ya. Oke, jadi siapapun yang mau bergabung silakan bisa datang di studio saya di depan SMP, ataupun nanti bisa sebentar yang punya nomor HP saya atau ya bisa langsung chat pribadi, tidak apa-apa ya. Jadi bisa diatur jadwal kapan Kak, saya mau belajar fotografer, saya mau belajar videografer, Kak, saya mau jadi YouTuber. Ada Bang Imas, ya, bisa mengajar kita semua. Kemudian ya, oke. Jadi kita buka ya, kita buka sebar-lebarnya siapa yang berminat, dan kita juga tidak memaksakan, ya, karena semua itu tergantung dari kalian. Masa depan ada di tangan kalian. Jadi kami di Sukamoto ini hanya di belakang layar. Cuma di belakang layar, yang artis-artisnya ini 2 orang ini, ya. Tidak apa-apa ya, biasanya yang banyak uangnya yang di belakang layar.
Oke, jadi itu saja mungkin ya yang perlu saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan. Ini beda jurusan ya? Ini jurusan apa semua? IPA IPS. Oh iya, boleh kita buat grup. Siapa yang berminat saja, kita buat grup. Ya. Kalian kan ke rumah, ya kan? Udah ada pakai handphone. Nah, cukup keperluan kalian kasih nomor saya. Nanti kirimkan grup, di situ di grup kita konsultasi juga boleh. Masalah sim kuliah ya. Sim kuliah bisa komunikasi di situ. Masalah tentang fotografer, videografer juga bisa di situ. Semua serba bisa. Oke? Terima kasih. Itu konsultasinya. Ya. Ingat ya, ketua kelas, utamanya ketua kelas supaya nanti satu kali kirim grupnya ke kalian. Oke? Oke, mungkin begitu bang. Terima kasih. Nah, sekarang kita mau foto bareng dulu ya.